Ya. Ya. Share Mas. Hmm. Cek cek. Ya, di-share, Mas. Share ya. Ya, di-share, Mas. Share Pak, Mas. Mas. Share, Mas. Share. Oke oke. Di-share, Mas. Ya siap siap. Seperti الأيام ما كنت جاهلا ويأتي بك بالأخبار ما لم تزودي. Ya, Mas. Baik, sebentar lagi untuk webinar Zoom Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH akan dimulai. Baik, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa
Jumpa kembali atau bertemu kembali tentunya di webinar Zoom Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH yang pada malam hari ini seperti biasa untuk pengisi ataupun pemateri ada Ustaz Abdullah Bastobani Hafizahullah, dan tentunya untuk yang baru bergabung akan saya informasikan terlebih dahulu apa itu SOH atau Sekolah Orang Tua Hebat. Nah, SOH ini adalah program parenting yang diusung oleh Ustadz Abdullah Bastobroni yang merujuk pada parenting nabawiyah dan pendidikan karakter berbasis fitrah. Adapun tujuan dari Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH, yang pertama meluruskan pemahaman mindset tentang pendidikan anak, memberikan pengetahuan terkait metode pendidikan yang efektif dan sesuai dengan fitrah anak. Yang ketiga, mengasah kemampuan para pendidik orang tua dan guru dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang sesuai dengan konsep fitrah. Adapun program dari Sekolah Orang Tua Hebat dan kegiatannya diantaranya yang pertama adalah kajian webinar Zoom terkait parenting, seminar pelatihan tentang pendidikan anak, konsultasi dan tanya jawab seputar parenting, dan kelas online membahas buku ensiklopedia pendidikan anak. Adapun output yang didapatkan dari Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH ini adalah orang tua dan para pendidik akan mampu menerapkan pola asuh serta metode pengajaran yang efektif dengan tahapan perkembangan anak. Dan sebelum dimulai, saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau, Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Beliau alumnus dari Darul Hadis Marib Yaman, pendiri Sabah Sekolah Akil Balik, mudir Pondok Mulazamah di Darussalam Pekalongan, praktisi pendidikan berbasis fitrah, dosen terbang STITMA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, trainer, guru dan wali murid Pondok Pesantren Syekh bin Bas Yogyakarta. Baik, oke, untuk sembari menunggu untuk sebentar lagi kita mulai, saya ingin tahu dong untuk yang mengikuti Zoom webinar pada malam hari ini dari mana aja atau dari kota mana aja bisa ya untuk di chat di obrolan ya. Saya ingin tahu dari mana aja untuk malam hari ini yang sudah bergabung di webinar Zoom Sekolah Orang Tua Hebat. Alhamdulillah Bandung hadir, Ustaz, Masya Allah, Bandung ini dari Bandung. Pangkal Pinang, Masya Allah, Kepulauan Bangka, Belitung hadir, Masya Allah, Masya Allah. Di Nagria Pekalongan, Masya Allah. Pontianak, Kalimantan Barat, Masya Allah, banyak juga yang dari luar Jawa, luar Pulau Jawa ya. Assalamualaikum, Hadi di Singkawang, Kalimantan Barat, Masya Allah. Medono, Pekalongan, Kumu Hamzah, Masya Allah. Kalongan, Mas Vino. Ya, baik, oke. Dan tentunya juga beliau, Ustaz Abdullah Bastobroni Hafizahullah juga sudah hadir. Dan pada malam hari ini, dengan tema mengatasi kecanduan gadget pada anak ya. Dan langsung aja kita ke beliau, Ustaz Abdullah Bastobroni. Sama dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, ayah, bunda, semua pendengar dimanapun berada, semoga Allah telah merahmati kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah. Diberikan kesempatan kita untuk belajar, terlebih belajar tentang konsep pendidikan anak. Karena berbicara tentang pendidikan anak merupakan berbicara tentang aset masa depan. Anak kita adalah aset masa depan kita, bahkan anak kita adalah aset yang terus akan memberikan manfaat kepada kita sebagai orang tua, walaupun kita sudah meninggal dunia. Di mana anak kita, jika menjadi anak yang soleh, dan itu harapan kita, maka semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Ayah, bunda, berbicara tentang media sosial, HP, laptop, iPad, tablet, gadget bagi anak, ini merupakan pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh orang tua. Banyak orang tua yang pusing, banyak orang tua yang stres, banyak orang tua yang khawatir ketika kecanduan anak-anak kita terhadap gadget. Sehingga pada kesempatan kita kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana menghadapi kecanduan anak-anak kita terhadap gadget. Di buku saya yang mudah-mudahan ini sudah terbit, yaitu buku Ensiklopedia Pendidikan Anak, atau kalau dalam bahasa Arab namanya Mausu'ah Tarbiyatil Aulad, di mana di buku saya ada 6 pembahasan besar, yaitu lengkap pembahasannya mulai dari pendidikan kehidupan, pendidikan fitrah, pendidikan bakat, pendidikan rumah, pendidikan lingkungan masyarakat, pendidikan sekolah dan pesantren. Dan itu kita bahas lengkap. Nah, di pembahasan atau bab yang kelima, di bab yang kelima tentang pendidikan lingkungan masyarakat, saya kupas di banyak bab tentang gadget bagi anak. Itu kalau di buku saya berarti di sub pembahasan yang ke-54. Itu ada, dan itu akan saya sebutkan di beberapa bab berikutnya. Jadi seperti bab 54, kemudian 56, itu generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Kemudian nanti 56, tantangan pendidikan di zaman now. Kemudian nanti itu. Jadi akan saya kupas beberapa masalah penting yang berkaitan dengan gadget. Dan bagaimana kita menghadapi gadget, apalagi bagi anak-anak kita. Ini saya ringkaskan, pembahasan yang ada di buku saya ringkaskan. Ayah dan bunda, Anda jangan khawatir terhadap zaman yang berubah. Sehingga konsep pendidikan yang baik ketika kita bijak sebagai orang tua melihat zaman yang ada. Setiap zaman memiliki kearifan. Sehingga ada namanya kearifan lokal, kearifan tempat, kearifan zaman. Itu semuanya ada. Sehingga tidak bisa disamakan antara zaman kita, generasi milenial, kita ini, di mana dulu ketika kita masih kecil, kita pulang, kerjaan kita ya main di luar, nanti ada banyak mainan-mainan yang asyik. Wah, luar biasa lah, kita semuanya senang dengan generasi kita masa kecil dulu. Asik. Banyak main sama teman-teman kita, pulang ke sana, pulang ke sini, asik. Tetapi perlu kita ingat bahwa zaman sekarang sudah zamannya bukan zaman pulang lagi. Kalau kita dulu bolangnya ke lapangan, kita dulu bolangnya itu ke kebun, ke sawah, ke sungai, kemudian kita banyak permainan. Sekarang bolangnya anak kita di media sosial. Dan memang Allah yang menciptakan zaman seperti itu. Dan Allah ketika menciptakan sebuah zaman, Allah juga sudah menyiapkan
fitrah, imunitas moral di setiap zaman masing-masing. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang perlu kita fahami ayah dan bunda, bahwa Allah yang menciptakan zaman, Allah yang memang menyengaja zaman dulu kita dengan zaman sekarang berbeda. Allah Ta'ala berfirman, al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kuda, bighal itu peranakan antara kuda dan keledai, wal hamir itu keledai, litarkabuha wa zina. Silakan kalian naiki, tunggangi sebagai alat transportasi dan sebagai perhiasan kalian. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian tidak akan tahu. Alat transportasi yang canggih, media sosial yang berkembang pesat. Di mana kita orang-orang jadul, orang-orang milenial kita ini, kita melihat anak-anak kita itu luar biasa gitu. Ya itu, mereka bayi saja dipegangnya HP sudah bisa buka HP gitu. Ya. Nah itu disebutkan oleh Tarafah bin Adi, seorang ahli syair Arab jahiliyah. Beliau mengatakan, satu dilakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Kelak waktu akan menampakkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak pernah tahu. Dan akan datang, wa yatika bil akhbar, akan datang kepada kalian orang-orang yang akan membawa berita ma lam tuzawwidi, di mana kita belum siap untuk menerima berita itu. Perkembangan zaman yang cepat sekali. Di mana anak-anak kita, generasi alfa, ini sudah canggih sekali. Nah, terus bagaimana kita menghadapi seperti ini? Maka ayah dan bunda, kita nggak usah khawatir. Pasti di balik penciptaan semua ini ada hikmahnya dari Allah Ta'ala. Kita dulu diciptakan di zaman bolang, itu memang ada hikmah di balik itu. Anak-anak kita diciptakan pada zaman generasi alfa, di mana mereka hidup lahir sudah terkoneksi dengan wifi di rumah. Memang Allah sudah menyiapkan hikmah di balik itu. Sehingga kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, gadget, di mana gadget ini macam-macam jenisnya. Bisa HP, bisa komputer, bisa juga ya laptop, iPad, tablet, banyak sekali. Kita tidak mengingkari tentang manfaat yang luar biasa dari peranti elektronik. Ini kita nggak bisa mengingkari kebaikan. Luar biasa, dahsyat sekali manfaatnya. Kalau kita sebutkan, saya sebutkan di buku saya ada 5 manfaat. Mempermudah komunikasi. Zaman dulu pakai surat, zaman sekarang update. Kejadian di sana kita sudah langsung tahu. Media hiburan. Sehingga gadget menjadi tempat hiburan sekarang. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kognitif. Membuka lapangan pekerjaan. Memudahkan aktivitas kehidupan dunia. Dan itu terasa, manfaat kita nggak bisa mengingkari. Tetapi juga dampak negatifnya banyak sekali. Saya sebutkan juga 5, dapat menyebabkan kecanduan. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Berbahaya bagi kesehatan. Risiko penyalahgunaan smartphone. Malas beraktivitas, olah badan. Dan ini juga kita khawatir juga, maka itu gadget ini bagaikan pedang yang memiliki 2 sisi. Kalau kita nggak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya ini akan makan tuannya. Pedang makan tuannya. Sehingga gadget memiliki banyak sekali manfaat, memiliki banyak sekali dampak negatifnya. Maka terus bagaimana sikap kita? Maka perlu saya katakan di sini ya, ada 3 sikap. Yang nanti manusia akan berbeda-beda di sini. Ada 3 cara manusia, 3 jalan manusia, 3 cara pandang manusia dalam menilai gadget ini. Yang pertama, ada orang yang hulu, berlebihan, takutan, yang berlebihan sampai akhirnya saking takutnya dengan dampak negatifnya, akhirnya anak dilarang totalitas tidak boleh megang gadget. Dan banyak parenting pendidikan yang konsepnya seperti itu. Orang tua ditakut-takuti, bahaya HP ini. Sampai akhirnya anak diproteksi. Tidak boleh megang HP sama sekali, tapi orang tuanya megang HP. Ini kelompok yang dinamakan dengan hulu.
berlebihan. Yang kedua, ada kelompok juga yang dinamakan dengan kelompok orang-orang yang meremehkan. Ada ifrat, ada tafrid. Meremehkan sehingga melepaskan anak tanpa ada panduan, tanpa ada rasa khawatir, anak kasih HP. Sampai akhirnya memang kecanduan, dan banyak juga anak sekarang kecanduan sampai akhirnya merusak fisiknya. Bahkan banyak anak-anak yang motoriknya rusak. Bahkan anak-anak gila, bahkan anak-anak meninggal dunia karena saking kecanduan terhadap HP. Itu juga ada. Ini kesalahan orang tua juga. Terus bagaimana yang terbaik? Maka yang terbaik itu adalah kata Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Kita jangan gulu, demikian juga jangan tafrid. Kita jangan melarang anak totalitas untuk memegang HP, karena zaman sekarang nggak mungkin. Kecuali kalau Anda, wahai orang tua, Anda istiqomah. Anda melarang anak dari HP, anak nggak boleh megang HP. Bagus. Tapi dengan syarat Anda juga nggak bisa megang HP, nggak boleh megang HP. Sekarang pertanyaan, Anda, wahai ayah dan bunda, bisa nggak megang HP? Sehari, 2 hari, 1 pekan, nggak megang HP, bisa nggak? Kalau Anda sebagai orang tua yang sudah dewasa saja nggak bisa, apalagi anak-anak. Sehingga sungguh nggak adil gitu loh. Ketika orang tua diberikan seperti itu, anak nggak boleh. Bagikan ginilah, merokok. Nah, kamu nggak boleh ngerokok, bahaya. Nah, tapi bapaknya ngerokok. Kalau orang mengatakan, loh kan saya sudah dewasa, boleh bagi dewasa, tapi anak kecil nggak boleh gitu loh. Ini kan dolim gitu loh. Bagi anak dia akan merasa dolim. Kenapa saya didolimi? Bapak saya boleh, kenapa saya nggak boleh kan gitu. Dan ketika orang sudah merasa terdolimi, akhirnya dia nanti akan menagih. Karena dalam memori dia, bahwa rokok itu asyik. Bapak saya ngerokok, masyarakat semuanya ngerokok. Walaupun saya nggak boleh kan gitu. Dia nanti akan kecanduan, dia akan meniru. Sehingga hulu juga nggak dibolehkan, bahaya. Demikian juga meremehkan juga nggak dibolehkan. Memberikan HP tanpa ada panduan, tanpa ada batasan, tanpa ada ilmu yang diberikan kepada ini juga merusak juga. Terus bagaimana cara yang terbaik? Nah, maka kita ambil tengah-tengah. Nah, kita tetap berikan kesempatan anak untuk dinamakan dengan mengeksplor zaman dengan membuka HP, tetapi kita tetap ada panduan, tetap kita itu ada peraturan. Bahkan kalau bisa, anak itu dipalingkan dari main HP supaya dia tidak kecanduan. Sebenarnya kalau memang kita bisa memberikan ruangan bagi anak untuk motoriknya itu berkembang, anak itu tidak akan main HP. Ya. Jadi terus bagaimana supaya anak itu nggak kecanduan? Maka di sini kita akan menyebutkan ya. Sebenarnya kalau kita bahas nanti di buku saya panjang, banyak sekali saya kupas. Jadi apa yang dibutuhkan bagi pendidikan zaman sekarang, itu saya sebutkan ada 10, kuatkan fitrah iman, kuatkan fitrah belajar, kuatkan fitrah kinerja, kuatkan doa orang tua kepada anak, kuatkan kesalahan orang tua, kuatkan pendidikan tasfiyah anak, kuatkan husnudzon kepada Allah Ta'ala, perbanyak olah fisik yang positif dan mengasyikkan, pertengahan dalam penggunaan gadget, kemudian yang ke-10, qudwah hasanah dari orang tua. Jadi ada banyak pembahasan di sini yang sebenarnya saya kupas, cuman kesempatan ini kita nggak akan membahas semua. Saya cuma ingin membahas satu saja masalah. Karena saya sebutkan di situ ada 10. Tapi tidak mungkin kita sebutkan semua. Kalau yang di 9 saya sebutkan pertengahan dalam penggunaan gadget. Tetap anak diberikan kesempatan, tetapi tengah-tengah. Bukan diberikan gadget tanpa ada pedoman, tanpa ada, yaitu dilepas. Tapi jangan ditutup juga secara 100% atau totalitas. Diproteksi anak dari HP itu juga tidak mendidik. Tetapi yang akan saya kupas di sini adalah perbanyak aktivitas pola fisik yang positif dan mengasyikkan. Dan ini poin paling penting, supaya anak kita tidak kecanduan. Itu di poin ke-8 yang saya sebutkan di buku, ini poin ke-8. Nah, jadi maksudnya gini, secara naluri, secara fitrah, semua anak pasti suka olah fisik. Karena memang itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada anak, namanya fitrah perkembangan. Anak kita perlu berkembang fisiknya. Sehingga anak kita itu nggak punya lelah, anak kita bermain terus untuk melatih motoriknya. Sehingga secara normal, anak kita pasti senang bergerak.
Ya. Maka kalau kita memberikan ruangan kepada mereka, rumah misalkan kita berikan kepada mereka kesempatan untuk mengeksplor, anak kita akan lupa dari HP. Tetapi siap-siap rumah kita akan berantakan, hancur-hancuran. Tinggal Anda siap atau tidak. Kalau Anda siap, dikasih kegiatan yang positif, kegiatan yang mengasyikkan. Anak aktivitas dengan aktivitas yang mengasyikkan, anak akan lupa dengan HP. Kalau seandainya misalkan ya, anak, silakan nanti Anda coba, Anda coba ya, ayah bunda ya. Antara main HP dengan main bola, anak main HP dengan main bola, coba Anda lihat. Anda coba, anak lebih suka mana? Anak lebih suka main bola, kecuali kalau sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan penyakit, harus diobati kalau seperti ini. Tetapi untuk menuju pada kecanduan, normalnya anak, pasti dia lebih suka main bola. Normalnya anak lebih suka hujan-hujanan. Ya normalnya anak lebih suka main air daripada main HP. Masalahnya di kita, kenapa kok anak kita menjadi kecanduan? Karena kita tidak memberikan ruangan bagi anak untuk mengeksplor kegiatan positif, kegiatan yang asyik bagi mereka. Kenapa? Karena kita nggak siap rumah berantakan. Atau karena kita nggak siap untuk hidup capek ngantar anak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Akhirnya biar simple, kalau di kita itu kebanyakan ya silakan Anda orang tua ngaku atau tidak. Biar kita simple, kita itu nggak disibukkan dengan anak, nggak diganggu aktivitas kita oleh anak, nak main HP. Abi sama Umi mau aktivitas, mau kerja lah ini masalah. Anak biar diem saja. Akhirnya anak lama-lama yang nggak asyik sama main HP, lama-lama menjadi asyik. Karena tidak ada solusi yang lain, akhirnya menjadi kecanduan. Sehingga siapa yang salah? Yang salah adalah orang tua. Siapa yang merusak fitrah anak? Orang tua. Karena semua anak dilahirkan fitrahnya baik. Mamin mauludin illa yulad adalah fitrah. Tidak ada anak kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu. Orang tua yang merusak fitrahnya itu. Sehingga yang menjadi masalah di sini, oleh ayah dan bunda, kita sebagai orang tua nggak siap dengan kegiatan positif bagi anak. Anak mengeksplor keinginan mereka itu kita nggak siap. Akhirnya ketika kita tidak siap, rumah berantakan, kita tidak siap tembok dicoret-coret, kita tidak siap anak kita akan setiap hari ganti baju sudah berapa kali karena main air. Kita nggak siap itu. Akhirnya ketika kita nggak siap itu, tidak ada solusi bagi anak untuk mendiamkan dia kecuali HP. Akhirnya HP menjadi solusi supaya diam. Karena tidak mengganggu kegiatan orang tua. Ini yang menjadi sumber masalah. Lama-lama nanti orang tua akan pusing ketika anak itu kecanduan. Sehingga intinya gini, Anda mau pusing di awal atau Anda mau pusing di akhir. Kalau Anda mau pusing di awal, capek kita dari awal, kita ngasih kegiatan mereka mati-matian, capek, lelah, letih. Tetapi nanti setelah itu kita akan asyik di akhirnya. Ketika anak sudah dewasa, fisiknya, motoriknya bergerak, demikian juga anak itu nggak kecanduan, asik. Tetapi kalau kita pengen tenang, kita pengen santai sekarang, wah saya nggak mau disebutkan sama anak lah itu. Anda akan asyik sekarang, tapi nanti Anda akan menangis berdarah-darah ketika melihat anak kecanduan. Sehingga Anda mau asyik awal atau asyik akhir. Nah, itu pilihan di tangan Anda. Sehingga kewajiban bagi orang tua, bagaimana orang tua bisa memberikan aktivitas yang sangat mengasyikkan bagi anak. Dan yang paling mengasyikkan bagi anak apa? Olah fisik. Berenang, main bola, kemudian naik kuda, kemudian taekwondo, silat, apa saja gitu. Tapi jangan, masalahnya di kita itu, orang tua itu sukanya nilai sekolah. Saya itu pengen anak saya itu nilai sekolahnya bagus. Sehingga kerjaannya cuma otak yang dipaksa untuk berpikir. Sehingga sudah siangnya sekolah, paginya sekolah. Sorenya les pelajaran, sekolah lagi. Dikejar nilai sampai membosankan, blenger bahasanya lah itu bagi anak itu. Anak nggak diberikan kesempatan untuk mengeksplor keinginan mereka. Untuk menumpahkan keinginan mereka.
Akhirnya disitulah HP menjadi tempat hiburan. Ketika pertama kali kok asyik, semakin masuk dalam HP kok semakin mengasyikkan, akhirnya menjadi candu. Maka PR atau tanggung jawab orang tua, perbanyak kegiatan olah fisik yang sangat mengasyikkan. Bagi anak ya, pahami ini dunia anak, bukan dunia Anda, wahai orang tua. Kegiatan yang mengasyikkan bagi anak itu, ya kita tahu sendirilah itu, hujan-hujanan, main bola, kemudian juga ya, ya kayak gitulah anak-anak seperti itu. Sehingga tinggal Anda siap capek atau tidak. Dan itu saya coba di rumah saya ya. Saya coba di rumah saya. Saya, ini kalau saya sendiri ya, saya tidak pernah membatasi anak untuk main HP. Bahkan di rumah saya belikan HP untuk anak-anak saya. Jadi ada HP ini untuk anak pertama, ketiga, anak kedua, keempat, itu satu HP gantian. Ada di rumah. Dan kalau mereka sudah main HP, ya kita nggak pernah melarang. Tetapi ketika mereka beraktivitas, kita pernah coba, saya sudah beberapa kali mencoba saya. Ketika mereka main bola di rumah, ya, main bolanya di rumah, maka rumah hancur-hancuran. Saya pernah nawari mereka, ini pernah saya coba gitu loh. Itu bukan berarti saya ini teori saja gitu Mas, itu saya bicara masalah pendidikan itu enggak saya terapkan. Bukan berarti ini cuma ya pinter ngomong saja gitu loh. Saya sudah terapkan ini juga di anak-anak saya. Saya pernah coba ya, dan itu berkali-kali. Ketika anak sedang asyik main bola, saya bawakan HP. Kemudian saya tawarin, nak, ini HP tak bukakan, asik ini di YouTube. Enggak tertarik sama sekali. Sama sekali, bahkan saya kasih nih, saya bukakan nih, taruh sebelahnya. Sama sekali nggak tertarik. Dan itu berkali-kali saya coba seperti ini. Tapi ketika mereka nggak ada kegiatan, pulang sekolah ya main bola ya enggak, renang ya tidak, taekwondo ya tidak, ini ya tidak. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah larinya ke HP. Apalagi di rumah mau aktivitas dimarahi sama orang tua atau kakek nenek, mau coret-coret tembok yang nggak boleh, mau ngelukis yang nggak boleh, gitu. Larinya kemana? Ke HP. Larinya ke HP. Tetapi ketika anak itu punya aktivitas yang enjoy, apalagi ketemu potensinya, sebagai orang tua memang kewajiban dalam pendidikan itu apa? Kewajiban seorang pendidik, kewajiban orang tua temukan bakatnya anak. Temukan bakatnya anak. Ketika anak sudah ketemu bakatnya, Masya Allah, asyik anak itu aktivitas tersebut. Sampai dia tidak akan ingat dengan HP. Asyik. Kenapa? Karena sudah saya coba juga di anak saya. Anak saya perempuan, sukanya melukis. Di rumah saya siapkan perangkat untuk melukis. Ketika sudah aktivitas melukis, diganggu nggak mau. Ada HP yang nggak mau megang sama sekali. Dan itu ada, masa kita sudah terapkan seperti itu. Kita nggak melarang HP secara totalitas, tidak. Tetapi kita sering mengarahkan anak itu untuk menyibukkan dengan aktivitas yang bermanfaat. Demikian juga kalau main HP pun ya nggak ada masalah juga. Tapi kita membatasi semampu kita. Walaupun berat. Kenapa beratnya itu? Saya memang berat sekali untuk melarang anak main HP, padahal kita itu main HP. Walaupun kita main HP bukan main game. Bukan, tapi kita sebagai orang yang, saya misalkan ya, saya ya punya kesibukan. Di mana kesibukan saya susah sekali dihindarkan dari HP. Susah sekali kita menghindarkan HP, susah. Bahkan mungkin bagi kita orang milenial ya, kita ini padahal bukan orang generasi alpha, kita itu orang milenial. Saya orang milenial saja yang dulunya jadul, saya nggak tahu HP sama sekali. Itu saja sudah HP ini kayak roh. HP ini kayak roh. Sehingga tidak megang HP, tangan kita nggak membawa HP itu, ya Allah berat sekali. Karena semua di sini semua. Aktivitas kita semuanya rohnya di sini gitu. Mau baca Quran, Al-Quran ada di sini. Ada aplikasi Mustafa Al-Quran. Mau baca buku, saya ngisi kajian pakai HP semua. Sudah jarang pakai buku fisik, sudah jarang. Demikian juga kegiatan saya, telepon-teleponan, mengatur ini konsultasi sama teman-teman. Di sekolah, di pondok pesantren, pakainya HP. Ya, bahkan saya kalau nulis buku,
Buku seperti yang buku saya tulis masalah pendidikan itu. Kapan saya nulis ini? Saya nulis di perjalanan. Saya senang sekali nulisnya itu ketika safar. Di perjalanan saya nulis, pakai HP saya nulis. Setelah itu saya kirim ke tim saya untuk membukukan. Kita nggak bisa dihindarkan dari HP. Walaupun kita manusia lemah, terkadang kita jatuh juga. Siapa yang nggak jatuh kan gitu. Ya. Tapi apa? Tetapi yang perlu kita ingat ya. Dan ini perlu saya sampaikan juga. Ketika kita punya misi yang besar, jangan pernah takut untuk jatuh. Jangan pernah takut untuk jatuh. Kita punya misi besar, di mana misi besar kita ini nggak bisa dilepaskan dari HP. Terkadang namanya orang main HP, ya kita jatuh juga iman kita. Terkadang kita ya ngakuilah kita berbuat salah dari dampak negatif HP. Kita manusia biasa. Tetapi kalau kita nggak pakai HP, nggak ada program besar yang kita bisa selesaikan. Maka itu yang saya katakan di buku saya, tetapi di pendidikan kehidupan, bahwa pendidikan bukan menciptakan malaikat. Kita bukan sedang menciptakan malaikat kita ini, bukan sedang mendidik malaikat yang tidak punya salah. Yang kita didik adalah manusia yang punya banyak kesalahan. Dan siapa manusia terbaik? Orang yang 1, 2, 3 kesalahannya tertutupi dengan samudera kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, standarisasi orang selamat, faman thaqulat mawazinuhu, orang yang lebih banyak timbangan kebaikan, lebih berat timbangan kebaikan daripada keburukan. Menunjukkan apa? Dia punya keburukan. Dia punya keburukan. Orang yang hebat bukan orang yang punya keburukan. Orang yang hebat mungkin jatuh. Tetapi dia membawa misi besar, di mana kalau dia berhasil, samudera kebaikan menghancurkan semua keburukan dia. Sehingga kita itu jangan takut salah. Untuk anak kita, demikian juga untuk diri kita. Kita jangan takut salah anak kita. Biarkan anak kita merasakan kesalahan. Tetapi kita siapkan untuk anak kita, untuk dia itu mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan memperbaiki dirinya. Nah itu kalau kita baca di Al-Quran, manusia yang hebat, sampai dicurigai dengan ibadur Rahman, terkadang jatuh dalam kesyirikan, terkadang jatuh dalam perzinaan, terkadang jatuh dalam pembunuhan. Tapi setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Illa man taba, wa amana, wa amila amalan sholihan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan mereka akan dihapus, diganti dengan tulisan-tulisan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Generasi anak kita harus seperti itu. Apa yang kita harapkan dari generasi anak kita? Harapan kita, biarkan anak kita mungkin jatuh 1, 2, 3 kesalahan. Tapi anak kita punya mimpi besar. Di mana kalau dia berhasil mencapai mimpi ini, semua tulisan-tulisan keburukan dihapus oleh Allah Ta'ala, diganti dengan tulisan-tulisan kebaikan. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, ayah dan bunda, biar anak kita tidak kecanduan. Caranya apa? Carikan aktivitas yang asyik. Main bola, kasih fasilitas. Belikan sepatu bola, ikutkan klub bola, taekwondo misalkan. Belikan semua perangkat taekwondo, biarnya mahal memang. Kita mengeluarkan biaya. Ikutkan klub taekwondo, demikian juga mungkin renang, ikutkan klub renang, biar anak kita sibuk dengan aktivitas olah fisik. Jangan sibuknya mau kursus bahasa Inggris lagi, kursus matematika lagi, gitu. Kecuali kalau itu potensi dia. Yang akan membuat bener anak kita sudah bosan, yaitu kayak pikiran kita sudah budak bayangnya dia, gitu. Sudah penuh budak gitu lah. Akhirnya ketika sudah pusing anak kita, larinya ke HP. Sehingga akhirnya rupanya itu masalahnya di orang tua. Nah kalau memang sudah kecanduan HP, terus bagaimana? Ya itu harus dibersihkan anak kita, dikembalikan lagi. Harus namanya kalau kita pembahasan di sini namanya mu'alajah nafsiyah. Karakternya harus diobati atau direcovery, diperbaiki. Dan itu memang itu butuh waktu untuk menjelaskan seperti itu, bagaimana kita merecovery anak, atau dalam bahasa kita namanya mu'alajah nafsiyah. Itu butuh waktu yang cukup panjang membahas itu. Tidak mungkin kita sampaikan di pembahasan kita kali ini. Jadi intinya pendidikan untuk anak kita sama sekarang itu kalau saya sebutkan di sini ada 10 poin penting dalam pendidikan. Saya cuma menyebutkan satu saja tadi di pembahasan ini, yaitu cuma nomor 8. Perbanyak aktivitas olah fisik yang positif dan mengasyikkan. Supaya apa? Supaya anak tidak kecanduan HP.
Kalaupun anak sudah kecanduan HP, juga orang tuanya harus meluangkan waktu panjang membersamai anak untuk main bareng. Gak apa-apa, Anda walaupun sudah jenggotan, mainan bola sama anak, renang sama anak, bahkan hujan-hujanan sama anak, nggak ada masalah. Demi anak. Demi anak. Sehingga itu tugas Anda kalau memang anak sudah kecanduan. Kalau belum kecanduan, berikan mereka itu aktivitas. Kalau Anda tidak bisa membersamai, biayai mereka. Supaya mereka bisa punya teman-teman, komunitas-komunitas yang bisa mengajari mereka. Kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau kita, pendidikan saya sama istri saya di rumah, dia memang capek sekali. Capek. Saya capek bekerja, istri saya capek mengantar anak ke sana. Ya kayak capeknya luar biasa, dan itu terasa. Sehingga itu mungkin yang bisa kita sampaikan, ayah dan bunda, mudah-mudahan sedikit masukan, sedikit informasi, sedikit sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kemudian saya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat, dan Allah juga menjadikan kita sebagai orang tua yang hebat untuk anak-anak kita, sehingga anak kita bisa membuat karya-karya besar yang akan bermanfaat untuk dirinya, dan bisa bermanfaat kepada orang tuanya, dan kepada umat. Demikian juga bisa menjayakan agama Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan yang sangat menarik dan tema yang sangat menarik pada malam hari ini. Baik, untuk ayah bunda yang mungkin ingin bertanya terkait dengan tema malam hari ini, atau bahkan mungkin bisa juga di luar tema ya. Jadi ayah bunda silakan bisa bertanya langsung kepada beliau, Ustaz Abdul Abbas Tabrani, hafizahullah. Barakallahu fikum Ustazi, Masya Allah. Ada Ahmad Hidayat ya. Silakan, masih kita beri kesempatan untuk ayah bunda untuk bertanya kepada beliau. Dan mungkin untuk nanti yang semisal pertanyaan belum sempat dijawab oleh Ustaz Abdul Abbas Tabrani, nanti mungkin bisa kita jawab melalui video yang nanti akan kita share juga ya. Jadi silakan untuk ayah bunda sekali lagi yang ingin bertanya langsung terkait dengan tema malam hari ini ataupun di luar tema, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin nanya, Ustaz. Ya. Di umur berapa kita tahu bakat seorang anak, Ustaz? Umur ya. Ya, kepada kaum muslimin, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah telah merahmati beliau, dan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi, umur berapa kita bisa mengetahui bakatnya anak? Sejak kecil. Sejak kecil. Kenapa? Maka saya sebutkan di konsep di sini, di buku saya juga saya sebutkan bahwa cara mengetahui potensi anak yang terbaik adalah firasat, bukan alat. Sehingga alat kayak sidik jari, demikian juga alat kayak kuesioner, itu hanya membantu. Itu hanya membantu. Tapi yang terbaik adalah firasat orang tua. Karena semakin lamanya kita muamalah sama anak, dan kita bisa perhatikan anak, karena kita ingin mencari itu. Nggak ada obsesi diri ya. Yang membuat rusaknya pendidikan adalah obsesi diri. Obsesi dirinya orang tua ya. Dimana dia pengen, anak saya pengen jadi ustadz. Ini namanya obsesinya orang tua. Anak saya pengen jadi dokter, obsesinya orang tua. Sekarang kita melihatnya jangan obsesinya diri orang tua, tetapi kita melihat manfaatnya untuk anak. Coba kita dengan hati yang bersih, wahai ayah bunda, perhatikan anak Anda. Aktivitas apa yang Masya Allah hasilnya bagus, semangat. Dan memang Anda itu bisa melihat, dan itu sudah saya sudah coba di anak-anak saya pantau. Satu persatu itu sudah kelihatan, dari kecil itu sudah kelihatan. Jadi satu persatu itu sudah mulai nampak. Walaupun memang belum pasti, karena nanti perlu diuji coba terus gitu. Sehingga dari kecil itu sudah kelihatan. Kalau anak saya misalkan ya, anak saya pertama akademisnya pintar.
tapi olah badannya juga pintar. Sehingga main bola ya bagus, taekwondo ya bagus, tetapi lebih dominannya adalah akademis, cerdas. Contohnya seperti itu. Sudah anak yang kedua, dia akademisnya biasa, tetapi lebih suka kayak seni. Sehingga gambar, pelukis, itu Masya Allah itu. Sedangkan anak saya yang ketiga, olah fisiknya lebih dominan. Kelihatan gitu loh. Sehingga kalau berkelahi misalkan taekwondo itu jago sekali gitu, kelihatan. Jadi kalau kita itu pengen seperti itu ya, jujur Anda wahai orang tua kepada anak Anda, nanti Anda akan melihat seperti itu. Walaupun itu belum pasti memang. Kenapa? Karena memang pastinya itu kalau bisa umur 10 tahun. Aslinya itu 10 tahun itu sudah minimal terakhir, maksimalnya lah gitu. Itu harus sudah ketahuan. Walaupun sudah ketahuan di awal-awal, tapi setelah itu kerucutnya lagi, banyak asa kegiatan, terus sampai akhirnya nanti di umur 10 tahun. 10 tahun kalau bisa harus sudah ketahuan. Potensi anak di sini, setelah itu tinggal dijuruskan. Nah, jadi seperti itu, wallahu a'lam. Baik, masih kami buka lagi kesempatan untuk ayah bunda yang ingin bertanya kepada langsung beliau. Dan ini ada juga yang bertanya. Oke. Terima kasih Ustadz, tausiahnya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah, apakah bukunya dijual untuk umum? Afwan, karena Anda sering terlewat dengan tausiah ini. Mungkin saya bantu jawab ya. Untuk buku nanti bisa menghubungi admin dari Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH. Bismillah Ustadz, untuk membeli buku karya Ustadz, gimana Ustadz? Ya, bisa menghubungi admin dari Sekolah Orang Tua Hebat ya. Insya Allah, nah, bukunya dijual untuk umum. Dijawab. Izin bertanya Ustadz, ini Ustadz. Anak saya ada yang terlambat bicara. Masalah komunikasi dua arah susah. Diulang berkali-kali baru respon. Umurnya 7 tahun. Minta pandangan dan solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi Anda. Keterlambatan bicara itu nanti ada beberapa penyebab. Ya, sehingga memang itu penyakit-penyakit seperti ini itu tidak bisa kita langsung, oh ini masalahnya ini, gitu. Nggak bisa. Karena itu dinamakan dengan mu'alajah nafsiyah, kayak dokter. Dokter tidak bisa memvonis, kecuali harus ada di diagnosa, dipelajari, ya, seperti itu. Jika memang itu kesalahannya pada saraf, maka berarti didatangkan psikiater yang bisa mengelatih bicaranya. Kalau memang itu memang kemampuan dia, jadi orang-orang mungkin yang kecerdasan otaknya itu memang orang-orang yang pintar, terkadang lebih cepat otaknya daripada fisiknya. Maksudnya gini, terkadang ada orang-orang di mana dia itu bukan orang yang bermasalah secara motoriknya. Tetapi dia ini kecerdasan otaknya melebihi fisiknya. Sehingga dia ngomongnya gagap. Kenapa? Karena mulutnya itu atau lisannya itu tidak bisa menerjemahkan isi otaknya. Gitu. Otaknya terlalu cerdas. Gitu. Misalkan kalau kita lihat, misalkan bapak kita namanya Bapak Habibie. Otaknya luar biasa, cerdas. Sampai fisiknya itu tidak bisa mengimbangi. Gitu. Dan itu bukan hanya beliau, banyak ilmuwan-ilmuwan yang seperti itu. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang modelnya itu seperti itu. Fisiknya tidak bisa mengimbangi otaknya, kecerdasannya. Dan itu juga kita dapatkan juga murid kita di sekolah kita. Kita nggak bisa menerima karena kita nggak mampu untuk mengajari itu. Tapi ketika dibongkar, ketika Masya Allah, memang cerdasnya luar biasa anak itu. Sehingga Anda itu nggak usah khawatir. Anda itu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kemampuan motorik itu perlu waktu. Terkadang ada yang normal seperti biasa, ada juga yang tidak normal. Maka Anda nggak usah khawatir. Mungkin bukan di situ dia kelebihannya. Banyak orang-orang ilmuwan kelebihannya bukan di ngomong, tetapi kelebihannya dalam berpikir, membuahkan sebuah karya. Terkadang ada orang tanpa ngomong saja bisa membuahkan karya gitu. Karena memang dia bukan di omongannya kelebihannya. Maka itu intinya bagi orang tua yang punya masalah seperti ini, yang pertama nggak usah khawatir. Waduh, ini anak saya ini nggak hebat. Hebat anak Anda.
Cuma belum ketahuan hebatnya di mana. Yang kedua, kalaupun anak kita itu sakit, bermasalah, ya diobati semampu kita. Motoriknya dilatih. Jadi seperti itu. Sehingga ini nggak usah khawatir. Allah tidak mungkin keliru dalam menciptakan. Allah Ta'ala sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Termasuk anak kita yang seperti itu. Jadi ingat ya, terkadang orang-orang seperti ini, dia punya potensi besar, tapi sayangnya nggak diakui oleh sekolah, tidak diakui sama orang tua. Padahal kalau pengen dimaksimalkan, diasah, mungkin orangnya itu luar biasa kecerdasannya. Cuma memang mulut dia tidak bisa mengimbangi. Geraknya badan dia tidak bisa mengimbangi. Sehingga Anda nggak usah khawatir. Coba tanyakan ke psikiater, memang ini masalah atau tidak sarafnya. Kalau memang masalah, nanti mereka punya cara untuk penanganan itu ada. Terapinya ada. Kalau memang ada, ya silahkan nanti dikonsultasikan kepada mereka. Tapi kalau mereka mengatakan, enggak, ini normal, Pak. Cuma memang anak Bapak ini memang terlambat. Ya berarti nggak ada masalah kalau seperti ini. Nggak ada masalah. Anda nggak usah khawatir. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin sekedar sharing dari saya pribadi, Ustaz ya. Kata orang tua saya, dulu tuh saya juga termasuk yang speech delay, Ustaz. Jadi bicaranya agak terlambat, Ustaz. Masya Allah. Iya, dan ya Mas Bin, alhamdulillah yang maksudnya. terlambat nih, Pak. Kenapa? Antum yang terlambat nih. Iya. Jadi Cuma kata orang tua, Mas kata Bino orang saja dulu. yang terlambat sekarang jago ngomong kan gitu. Iya, maksudnya umur berapa dulu saya, kata orang tua saya termasuk yang terlambat ngomongnya, Ustaz. Tapi sekarang malah jadinya dulu menjadi penyiar radio, MC, Ya, jadi itu yang terkadang ya. podcaster, terus sampai sekarang masih nge-host juga gitu, Ustaz. Ya, jadi masalahnya di kita terkadang itu masalahnya apa? Kita itu pengen hasilnya itu cepat. Gitu. Ya. Nah itu jadi masalah. Terkadang orang itu memang hasilnya lambat, tetapi nanti dia akan melejit gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Nggak usah khawatir tentang anak kecil itu, nggak usah khawatir. Allah sudah menyiapkan fitrah perkembangan untuk anak kita. Cuma memang ada yang cepat, ada yang lambat, biasa gitu. Nggak usah terlalu khawatir kita terhadap seperti itu. Ya. Dan gedenya sekarang gini seperti ini. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin mengingat waktu, mungkin kita dua pertanyaan lagi. Mungkin nanti satu yang pertanyaan yang lain kita bisa dijawab oleh Ustaz nanti lewat video, Ustaz ya. Baik, Bismillah, Afan, misal kalau saat usia SD kita sudah mengetahui potensi dominan, namun setelah lulus SD, anak masuk ke pondok. Mohon masukannya terkait potensi anak tersebut. Jazakallahu khairan. Jadi saya ulangi, Ustaz. Bismillah, Afan, misal kalau saat usia SD kita sudah mengetahui potensi dominan, namun setelah lulus SD, anak masuk ke pondok. Mohon masukannya terkait potensi anak tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, jadi kalau Anda memang di anak Anda sudah SD sudah ketahuan, kemudian kok masuk pondok tidak berkembang, ya tidak berkembang ya, karena mungkin program pondok mungkin tidak ada di situ. Terus bagaimana kita menyikapi seperti ini? Sebenarnya gini. Jadi namun setelah lulus SD, anak masuk pondok, mohon masukannya terkait potensi anak tersebut. Ya. Jadi gini ya, ayah bunda, orang pondok itu harus di zaman kita memang tempat belajar yang paling aman ya di pondok pesantren. Kalau belajar di luar bahaya, belum tentu anak kita kuat gitu. Tetapi yang perlu kita pahami di dunia pondok pesantren, nanti saya di buku saya ada dunia pondok pesantren. Jadi yang bab yang ke-6 itu tentang pendidikan sekolah dan pondok pesantren. Dan saya kritisi banyak tentang dunia pondok pesantren, saya kritisi juga. Jadi pesantren itu harus ramah untuk potensi anak. Maksudnya gini, dalam pondok pesantren itu ada nanti yang perlu targetnya itu muluk-muluk. Ada target yang perlu dimaksimalkan, ada juga target yang perlu minimal. Jadi target itu ada dua ya, pendidikan itu ada dua. Ada yang target minimal, ada target maksimal. Nah, target minimal itu apa? Pelajaran semua yang ada di pondok pesantren. Jadi kalau anak masuk di pondok pesantren, semuanya belajar ya mungkin Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar ini, semuanya belajar. Tetapi itu standar minimal atau pertengahan lah, minimal sampai pertengahan.
Sedangkan standar maksimalnya itu di mana? Di potensi dia. Potensi dia. Jadi potensinya perlu dilejitkan gitu. Misalkan kalau anak itu kemampuannya di tahfidz misalkan, wah tahfidznya didominankan. 80% lah itu semuanya ke tahfidz. Sisanya untuk belajar yang lain. Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan dia itu pinternya di pondok nggak ada misalkan ya. Pondok kita cuma menyediakan kurikulumnya tahfidz atau kurikulumnya cuma bahasa Arab, dunia. Nah, anak kita potensi bukan di dunia. Nggak apa-apa. Nanti tetap belajar agama, karena belajar agama itu wajib. Karena kita belajar Al-Quran, cara baca Quran itu wajib, semua harus bisa baca Quran. Nggak hafal Quran itu wajib, cuma kan durasinya berapa, nominal berapa kan nggak wajib. Karena hafal Quran untuk sholat kita, gitu. Wajib gitu. Demikian juga belajar bahasa Arab harus, seorang Muslim harus tahu bahasa Arab kan gitu. Demikian juga belajar fikih akidah yang benar harus kan gitu. Nah, kalau anak kita potensinya di lain, misalnya potensinya bahasa Inggris, bahasa misalkan pinter bahasa, potensinya itu misalkan di media sosial, nah anak tetap belajar di pondok, tapi kita sebagai orang tua, kita ingatkan pondok, Ustaz, anak saya itu kalau di potensinya ya lebih kuatnya itu di media sosial, Ustaz. Sehingga saya masukkan di pondok, wes pokoknya standar minimal saja Ustaz gitu. Yang penting anak saya lulus belajar agama wes. Nah, disadarkan, didudukkan sama sekolah. Setelah itu anak kita itu kita minta Ustaz, saya minta ya tolong anak saya diberikan ruangan, kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Waduh, tapi kalau di pondok nggak ada Bu, kita nggak ada fasilitas seperti itu. Saya ambil Ustaz. Sehingga mungkin pas waktu libur saya ambil, saya akan leskan anak saya untuk belajar itu. Nah, caranya seperti itu. Misalkan ya, kita izin sama sekolah, Ustaz, anak saya belajar pondok nggak apa-apa. Daripada belajar di umum bahaya. Tapi anak saya ini pintarnya bahasa Inggris. Seneng pengen menguasai bahasa Inggris, Ustaz. Terus bagaimana? Pokoknya kalau liburan, saya minta izin untuk saya bawa pulang, saya mau leskan bahasa Inggris. Saya akan panggil mungkin mentor bahasa Inggris di rumah, tak ajak untuk ngomong sama guru bahasa Inggris. Misalkan seperti itu. Itu nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting potensi jangan dimatikan. Walaupun tidak harus tiap hari diasah, terus nggak harus gitu. Kenapa? Karena nanti pengasahan yang terbaik itu ketika sudah belajar yang wajib itu selesai. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, penjurusan itu kapan? Setelah belajar yang wajib itu sudah selesai. Jangan sampai anak dijuruskan kalau baca Quran saja belum bisa. Ya boleh. Jangan dijuruskan anak kita itu pada potensi, sibukkan dengan potensi, dia akidah yang benar saja belum tahu. Fikih yang benar aja nggak tahu kan itu. Harus belajar ini gitu. Karena ini pendidikan wajib yang harus kuasai kan itu. Walaupun tidak harus menjadi orang yang mumpuni di situ gitu. Tidak harus menjadi orang yang mumpuni di bahasa Arab misalkan, mumpuni di akidah, tidak harus. Tetapi harus belajar akidah, tapi belajarnya minimal. Minimal. Semua orang wajib belajar akidah, wajib belajar fikih karena itu ibadah. Wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apakah harus maksimal? Kurikulumnya harus maksimal? Enggak harus. Kecuali kalau potensinya di situ. Kalau nggak ada potensi di situ, maka ya standar minimal saja. Atau kalau maksimal ya pertengahan lah gitu. Tetapi kapan dominasinya? Dominasinya di potensi. Lah kalau yang potensi, nggak semua pondok menyediakan. Jangan disalahkan pondok. Waduh, pondok ini ya, masa itu nggak sesuai dengan fitrah. Nggak akan bisa pondok menyediakan semua. Kecuali kalau pondok yang fasilitasnya lengkap, biayanya mahal, misalkan wali santri itu masuknya mahal, mungkin bisa menyediakan. Tapi sekarang permasalahan sudah fasilitasnya biasa, pondok pesantren, bayar SPP-nya orang tua sering terlambat, kan gitu. Pengen minta potensinya diasah pakai apa gitu loh. Duit nggak ada gitu loh. Pengajar nggak ada. Nah itu saya sebutkan di buku saya, untuk mengasah potensi itu dibutuhkan 3. Yang pertama digali potensi, setelah itu kurikulum yang tepat, kemudian pengajar yang handal. Lah 3 ini butuh modal semua gitu loh. Ya kan? Kurikulum butuh modal, mendatangkan orang itu butuh modal. Kalau kita nggak siap, pondok pesantren nggak siap, itu sebenarnya tugasnya orang tua. Silahkan diambil anak itu dikembangkan. Nggak ada masalah. Kalau saya dulu pernah menerapkan ya di pondok pesantren ya. Karena kita butuh waktu itu, ada santri yang Masya Allah lah di media sosialnya bagus. Akhirnya kita biayai. Kita panggilkan mentor untuk ngajari dia ketika libur. Setiap hari Sabtu Ahad misalnya. Sehingga dia setiap Sabtu Ahad belajar. Senin sampai Jumat dia ya belajar agama. Tapi Sabtu Ahad dia mengembangkan. Karena kita masih mampu membiayai. Nah jadi seperti itu. Kalau memang nggak bisa setiap pekan, ya sudah sebulan sekali. Nggak bisa ya nanti ketika liburan semester. Nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, cara kita itu anak kita mondok itu caranya seperti itu. Jangan bukan berarti wah anak saya nggak dipondokkan lah. Kenapa? Pondok itu nggak sesuai dengan fitrah. Nah, terus kalau sekolah di sekolah umum maka sesuai dengan fitrah, malah rusak sekolah umum kan gitu. Rusaknya bukan pada sekolahnya, sekolah ini banyak problem. Pertama problem kurikulum yang nggak terlalu banyak kurikulum. Yang kedua lingkungan, pertemanan bahaya semua gitu. Belum tentu anak kita mampu. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Ini ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Oke. Fadil, silakan untuk Muhammad Revan ya. Ya, syukron jazilan kepada Vino. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Yasarallahu fi umuri wa dunia wal akhirah. Ustadz, perkenalkan anak Muhammad Revan. Anak sebagai kakaknya Ananda Idris yang di pondok pesantren Subah atau di Tahfidz. Izin bertanya Ustadz. Akhir-akhir ini adik anak ini sudah pengen selesai katanya sekolahnya dan pengen ngembangin bakatnya jadi koki. Namun anak arahkan untuk lanjut dulu lah, coba daftar ke Madinah atau Yaman atau mulazamah di tempat-tempat lain. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah arahan yang anak berikan ini salah? Lalu bagaimana solusinya Ustadz untuk arahan yang baiknya? Syukron jazilan barakallahu Ini fikum. anaknya umur berapa? Ananda Idris itu sudah umur 18 tahun. Berarti sudah lulus SMA ini. Nah, Ustadz. Oh iya. Ya, jadi kalau anak sudah lulus SMA atau misalkan sudah balik lah ini, memang dia yang berhak untuk memutuskan sebenarnya. Karena dia itu sudah akil balik kalau dalam pendidikan kita ya. Kecuali kalau dia belum bisa memutuskan, belum rusyud. Belum rusyud itu belum bisa memikirkan mana yang terbaik. Gitu. Berarti kalau seperti itu walinya masih punya hak. Tetapi kalau sudah rusyud, harta warisan saja harus dikasihkan. Boleh nggak walinya menahan? Nggak boleh. Karena itu sudah haknya dia kan gitu. Karena dia sudah berhak untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dia. Sedangkan tugasnya orang tua, wali hanya apa? Hanya mengarahkan kalau sudah rusyud. Yaitu sudah orang itu sudah mumpuni lah gitu. Jadi maksudnya gini, belajar agama itu tidak menghalangi. Jadi mengasah potensi tidak menghalangi untuk belajar agama. Belajar agama itu sampai kapan? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, wajib bagi setiap orang muslim. Sampai kapan? Sampai mati kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai mati. Sehingga belajar agama itu tidak pernah berakhir. Nah, kecuali kalau anak itu sadar bahwa belajar agama itu bagus dan saya nanti akan berdakwah, walaupun mungkin saya nggak jadi ustadz. Gak apa-apa, orang belajar ke Yaman itu nggak harus jadi ustadz. Orang belajar di Madinah itu nggak harus jadi ustadz. Sehingga saya ingatkan ya, ayah dan bunda, jangan mondokkan anak karena pengen anak jadi ustadz. Jangan, karena ustadz itu hanya profesi gitu. Tapi apa? Belajarnya kita itu di pondok pesantren, kata Imam Ahmad, li raf'il jahli an nafsihi wa ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Anak itu supaya pintar, hilang kebodohan. Yang kedua, supaya dia bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dakwah. Berdakwah semua wajib. Tapi menjadi ustadz nggak diwajibkan. Nah, jadi fahami ya. Sehingga semua orang, hatta dokter, hatta koki, hatta polisi, hatta militer, semuanya wajib berdakwah menyampaikan agama yang dia miliki. Ya, dan semuanya harus belajar. Nggak mungkin bisa menyampaikan kalau nggak belajar agama kan gitu. Sehingga kalau memang orang itu masih bisa mau belajar, sekuat tenaga, bagus. Kalau memang dia itu masih mau mengejar ilmu. Walaupun mungkin bakatnya nggak bisa dikembangkan, nggak apa-apa. Bakatnya nanti, bisa diolah nanti. Gitu. Kenapa? Karena dia harus menguasai agama, nggak ada masalah. Nah itu kalau di kita ya, di pondok pesantren kita, santri kalau sudah ketahuan potensinya, tapi dia semangat belajar agama, kita berikan ruangan untuk belajar dulu. Kita nggak memaksa dia untuk meninggalkan belajar demi mengasah potensi. Kecuali kalau dia sudah mentok, sudah puyeng, sudah pusing, sudah nggak mampu lagi, daripada dia futur, daripada dia mogok belajar, daripada dia kabur. Seperti ini baru saya berikan ruangan untuk mengembangkan potensinya. Nah, jadi kalau saya sistemnya seperti itu. Selama antum masih mau belajar agama, ayo, semampu antum. Dan saya tidak akan mengganggu kemauan antum untuk belajar agama demi mengasah potensi. Belajar agama lebih penting daripada itu. Tapi kalau sudah mentok, bosan, sudah berat, gitu, maka mengasah potensi nggak ada masalah. Nah, sehingga terus bagaimana caranya? Caranya itu bisa digabungkan. Misalkan digabungkan itu apa? Tetap dia daftar di Madinah, misalkan. Tapi nanti di waktu-waktu senggang,
dia bisa belajar koki. Nah itu diingatkan, anak itu diingatkan. Jangan sampai ketika sudah mengasah potensi jadi koki, dia nggak belajar agama sama sekali. Keliru. Salah ini dalam memahami konsep pendidikan fitrah, nggak seperti itu. Ya, tidak menghalangi dia itu untuk mengasah potensi walaupun dia tinggal di pondok pesantren. Bukan berarti kalau dia itu ingin mengasah potensi harus nggak mondok juga, nggak benar. Dia bisa di Yaman, bisa. Oh saya itu potensi koki. Dia sambil nonton YouTube misalkan, oh sekarang itu belajar itu mudah. Belajar itu mudah, ikut kelas online bisa jadi koki gitu loh. Setelah itu coba sendiri di Yaman bisa, di pondok pesantren atau di Saudi bisa juga, atau di pondok pesantren di sini juga bisa juga. Selama memang diizinkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sehingga diingatkan ya anaknya itu diingatkan kalau bisa tetap belajar agama, tetapi saya pengen ngasih fasilitas kamu untuk mengembangkan potensi. Jadi orang tua itu harus seperti itu, wali harus seperti itu. Jadi wali itu gini, saya pernah nasihati seorang tua ya, orang tua di Jakarta. Anaknya mondok di sebuah pondok di Jawa, pondok besar lah di kita. Cuma anaknya kayak jenuh, bosen, akhirnya futur, dan yang lainnya lah. Sampai orang tuanya itu ngeluh ke saya. Sampai nangis lah orang tuanya ini. Lihat kondisi anaknya, kok anak saya itu terakhir-terakhir ini kok tambah rusak Ustaz gitu loh. Padahal awalnya baik gitu loh, tapi kok sekarang seperti ini. Akhirnya saya tanya, Bapak, Ibu, saya pengen tanya. Jujur ya, ini jujur, jangan pakai obsesi. Jujur, anak Ibu itu potensinya apa? Akhirnya Bapak dan Ibunya ngaku, dia itu senangnya IT Ustaz. Kalau sudah megang komputer, Masya Allah seharian nggak tidur, mampu dia. Dan karyanya saya lihat bagus-bagus gitu. Saya bilang, lah ini, di sini dia akan menjadi orang hebat itu di sini ayah dan bunda, bapak ibu di sini. Sekarang ketika dia di pondok, potensinya diasah nggak gitu? Ya nggak bisa Ustaz, di pondok kan proyeknya banyak sekali gitu pekerjaannya itu. Disitulah saya katakan ayah dan bunda, aktivitas di mana anak tidak asyik, tidak menyukai, membosankan. Jenuh, kita saja jenuh gitu. Kita yang nggak suka mancing, suruh mancing, jenuh, bosan juga kita ini. Bagi orang yang suka mancing asyik, bagi kita yang nggak suka mancing nggak asyik kan gitu, jenuh. Demikian juga anak kita jenuh juga dengan aktivitas yang dia nggak suka. Terus bagaimana? Akhirnya saya bilang gini, ayah dan ibu, nanti tolong kalau ketemu sama anak minta maaf. Coba saya bilang minta maaf sama anak. Nah, maafkan saya kalau abi dan umi kamu itu dolim sama kamu. Coba minta maaf seperti itu. Yang kedua setelah itu saya bilang, nah kamu itu pengen jadi apa? Coba diajak ngobrol, diskusi, hati ke hati, sampai akhirnya anak itu bisa deket sama orang tua. Gitu. Dengan hati kecil loh, ya, tanpa obsesi. Kecuali kalau orang tua masih pakai obsesi, anak nggak respect sama orang tua. Silahkan nanti Anda coba. Selama ibaratnya itu apa? Saya itu hanya menjadi obsesinya orang tua. Disitulah anak nggak respect sama orang tua. Tapi ketika kita itu pengen menjadi fasilitator, nah kamu itu menjadi apa? Kamu mau belajar apa gitu loh. Akhirnya anak itu cerita, saya itu mau menjadi IT, saya itu. Apa kata orang tua? Oh bagus nak, saya dukung. Coba orang tua itu mendukung keinginan anak. Selama tidak haram, kata Imam Nukaim seperti itu. Pengembangan potensi itu silahkan. Orang tua kalau bisa memberikan fasilitas. Selama bukan sesuatu yang haram. Selama itu sesuatu yang mubah bisa dimanfaatkan untuk menjayakan Islam. Coba nanti katakan, Pak, saya dukung nak, semampu kamu. Tapi tolong, kamu mondok. Walaupun nilainya nggak bagus, Abi tidak meminta itu. Kamu sekarang nikmati di pondok pesantren, walaupun kamu itu nilainya nggak bagus, nggak apa-apa. Saya nggak meminta kamu nilainya bagus. Tapi saya pengen memberikan fasilitas kamu untuk mengembangkan potensimu ini. Subhanallah ya, setelah itu ini cerita ya. Setelah itu beliau terapkan untuk anaknya itu. Saya ke Jakarta lagi ketemu sama bapak itu, saya tanya gimana Pak? Masya Allah anak saya sekarang sudah luar biasa Ustaz. Di pondoknya asyik, sekarang sudah nikmat kayak hidup di pondok pesantren itu. Kenapa? Karena potensinya diakui gitu loh. Namanya orang, ketika saya punya potensi, saya itu punya sesuatu, mimpi, saya ada orang mendukung saya, Masya Allah senangnya saya itu. Apalagi yang mendukung orang tua saya sendiri kan gitu. Nah jadi seperti itu, makanya itu intinya, coba ya Anda sebagai mungkin kakak, punya adik yang sekarang mondok, coba disadarkan itu. Disadarkan itu. Kalau Anda nggak bisa, nanti serahkan ke saya juga bisa. Kalau pas saya waktunya kosong, nggak apa-apa, biar nanti saya deketi anak, saya nasihati. Nah, jadi seperti itu intinya. Dan nggak usah khawatir juga kalau anak sudah misalkan jenuh, pengen istirahat dari mondok dulu, nggak apa-apa juga. Di pondok kita itu paling simpel lah itu. Anak mau cuti nggak apa-apa, cuti dulu gitu. Cuti misalkan dia mau kursus
koki nggak apa-apa, 4 bulan atau sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai tahu koki, balik lagi ke pondok, nanti masak lagi di pondok, tak suruh masak malah nanti di pondok kan gitu. Nah, jadi harus khawatir, pondok kita itu fleksibel lah gitu. Anak kalau ketika mau pulang cuti kita izinkan gitu. Ya, malah seneng kita gitu. Masa itu orang tua berarti kan terlibat dalam mendidik anak, itu yang kita inginkan. Ya, jadi jangan sampai anak itu diserahkan ke pondok, pasrah bongkoan, tahunya pokoknya anak pulang jadi anak soleh gitu. Saya nggak pengen pondok seperti itu. Ketika ada masalah di anak, ya orang tua harus terlibat. Kalau orang tua itu misalkan ini ada kejadian nyata juga di Pondok Subah yang mungkin Anda tanyakan ya. Jadi ada anak yang dia mungkin belum siap untuk mondok karena masih SMP, masih kecil. Biasanya tidurnya sama orang tua, tiba-tiba dipisah sama orang tua. Sehingga apa? Kalau di pondok nggak bisa tidur, takut. Karena mungkin seringnya nontonnya di YouTube itu nonton setan-setan kan itu. Sampai akhirnya nggak bisa tidur. Sehari, 2 hari nggak bisa tidur, karena takut ada pocongan dan yang lainnya lah itu. Sampai dinasi sama ustadznya, dinasi sama bapaknya nggak mempan. Akhirnya apa? Ya koordinasi sama orang tua, anaknya diambil dulu. Ustadz, mungkin anak saya mau tak bawa pulang dulu, saya main latih supaya dia itu hidup mandiri. Bagus Pak, top, ini yang kita inginkan. Silakan anak dibawa pulang dulu. Senang saya dengan seperti itu, senang. Kenapa? Orang tua mau terlibat gitu. Ketika anak ada masalah itu, orang tua itu mau bertanggung jawab kan. Bukan diserahkan semua ke pondok, itu tanggung jawab pondok, saya udah bayar pondok kan itu. Ini yang saya nggak suka gitu. Tapi ketika orang tua mau bertanggung jawab, Ustadz, saya mau tak latih dulu anak saya bisa hidup mandiri, nanti kalau sudah selesai pulangkan ke pondok. Bagus, Pak, mantap, itu yang saya inginkan. Sehingga akhirnya dibawa pulang, sebulan setelahnya, telepon, Ustadz, ini anak saya sudah siap. Apa kok, bawa lagi ke sini, nggak apa-apa gitu. Saya lebih suka seperti itu, orang tua mau terlibat dalam mendidik anak, itu saya senang sekali, Masya Allah kan gitu. Ya, yang penting apa? Namanya sekolah sama pondok, orang tua sama pondok pesantren sama sekolah itu kolaborasi. Bukan saling mengambing hitamkan, bukan saling menyalahkan, bukan. Selama orang tua sering menyalahkan pondok, mengambing hitamkan pondok pesantren, itu masalah. Nah itu saya biasanya kalau ada orang tua seperti saya keluarkan anaknya. Karena itu ada kasus juga orang tua ngamuk-ngamuk sama pondok, setelah itu nyalahkan pondok, kami hitamkan pondok, saya bilang Pak bawa pulang anaknya. Cari tempat yang lain yang bisa Anda salahkan. Kalau kita di sini nggak ada. Kita sudah berjuang maksimal untuk mendidik anak Bapak. Kita sudah berusaha maksimal untuk membersamai. Sampai di kita itu pondok kita ya. Ini silakan nanti tanya usaha kita. Di pondok kita, anak Bapak itu kayak anak sendiri. Bahkan melebihi anak sendiri. Karena hari Senin sampai Jumat, Ustadz semuanya harus fokusnya ke santri. Sabtu, Ahad baru Ustadznya libur. Ya, sehingga Ustadz bisa sama keluarga. Sehingga ketika sudah Senin sampai Jumat, kayak anak sendiri. Dan itu sudah kita terapkan seperti itu. Kok Anda masih menyalahkan kita? Gitu. Anda masih menyalahkan kita, ini jadi masalah itu. Akhirnya kita nggak butuh orang tua seperti itu, akan diambil kan gitu. Cari pondok yang bisa disalahkan. Kalau kita nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita nggak suka dengan orang tua yang modelnya seperti itu. Jadi sekolah itu bukan kambing hitam. Ketika tidak sesuai dengan harapan orang tua. Tapi sekolah adalah tempat kita itu kolaborasi. Kita kerjasama antara wali murid dengan sekolah. Ayo kita majukan anak bersama-sama. Kalau ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng. Kalau sekolah nggak bisa menyelesaikan, orang tua harus terlibat untuk menyelesaikan. Kan gitu. Kenapa? Demi anak. Nah, jadi seperti itu. Ya nanti silahkan nanti disampaikan ke anak. Kalau tidak bisa, yang butuh saya nanti bisa saya omongin. Wallahu a'lam. Baik, Ayah Bunda, untuk pertanyaan yang belum terjawab sama atau oleh beliau nanti bisa dijawab oleh Ustadz Abdul Bastabroni lewat video insya Allah. Dan tentunya untuk pada malam hari ini, tema malam hari ini mengatasi kecanduan gadget pada anak. Alhamdulillah sudah berlangsung untuk webinar Zoom pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH. Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk Anda, Ayah Bunda yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Dan akhirnya kita akhiri pada kesempatan malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.